Bismillah. Assalamualaikum. Selesai. Dicaca di sana, terus ini penyimpanan, terus dicaca. Ini baru dicaca, hari ini belum dicaca karena dia itu sudah masuk dalam produksi kategori sudah bahan baku ya. Itu sewarna atau lain? Ini apa namanya? Ini nyaringan ini ya. Jaringannya ya. Plastik. Seperti itu. Ini berapa lama caca ini? Ya tergantung sih sebenarnya, tergantung yang sudah ahlinya juga. Ini memang dari pemilahan itu. Untuk di Banyuasin Cak sendiri perintis ya? Ya, pendiri dan perintis pertama kali. Cak, sini Cak. Saya teman-teman. Ini sampah secara umum, kemudian nanti dipilah. Ada satu pilah, 2, 3, 4 sampai berikutnya, agar supaya ini nantinya untuk sesuai dengan jenisnya. Karena kalau dicampur kemudian dicaca, ini tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau sesuaikan jenis barangnya, insya Allah nanti harganya dijual lebih mahal. Nah, ini salah satu contoh. Ini walaupun sama-sama putih seperti ini tidak sama karena memang harus dibedakan. Jadi ini PP namanya, jadi beda-beda. Sebenarnya di awalnya itu adalah bagaimana pemberdayaan ya sebenarnya. Di awal itu adalah kita mulai dari bank sampah, bagaimana membantu sebenarnya mengurangi persoalan-persoalan sampah yang dibuang ke TPA. Dengan adanya bank sampah, masyarakat ikut berpartisipasi, bisa menabung atau bisa langsung dijual. Kemudian setelah sampai penampungan bank sampah, kemudian ada pemilahan sesuai dengan jenis, sesuai dengan plastik dan lain sebagainya, logam dengan logam, kardus dengan kardus dan sebagainya. Ini akan meningkatkan nilai jual. Nah, selama ini kita menganggap sampah hanya sebagai sampah, tapi dengan kondisi sudah pemilahan, kita akan menjadi nilai yang lebih bagus lagi. Ekonomis Pak ya? Ya. Nah, ini saya bisa lihat bagaimana kondisi ini. Kita perpadukan antara pengelolaan sampah, ada ikan, bahkan kita buat hidroponik. Ini sebuah integrasi sebenarnya. Bagaimana nantinya ini bisa bermanfaat bagi banyak orang sebenarnya. Ini yang jelas ini ada tenaga kerja, ada ada nilai-nilai ekonomi. Nah, salah satunya seperti ini. Ini tanpa kita pakai apa-apa lagi, tidak ada bermodal lagi. Jadi nutrisinya itu diambil dari pupuk yang ada di situ. Nah, sama dari bank sampah tadi. Ini sebenarnya kita hanya sirkulasi untuk zero waste. Bagaimana kita bisa mampu membangun lingkungan ini menjadi lebih baik seperti itu. Oke. Sudah berapa lama Pak untuk menekuni bak sampah nih Pak? Saya mulainya dari awalnya 2010, kemudian kita dirikan bank sampah itu dari 2013 dan sampai sekarang. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.